Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Novel romantis menikah beda usia, suamiku om kekasihku. Bab 23 Aku, Nadia, dan Ben. Sanyapov. Bukankah wajar jika aku sangat marah dengan kelakuan suamiku? Bahkan aku memutuskan untuk tidak melanjutkan liburan ini. Tega sekali dia melakukan ini padaku. Dia membiarkan aku menunggu sampai lupa makan, dan ternyata apa yang dia lakukan? Pria bermulut manis itu justru bersenang-senang dengan kenalan, dan berduaan dengan Andrea. Bahkan wanita itu hendak mencium suamiku. Oh, bencana apa yang lebih mengerikan dari ini? Siapa yang bisa menjamin hati pria itu tidak tergoda? Bagaimana jika selama ini dia mendekatiku sebagai pelampiasan saja? Astagfirullah, aku sungguh tidak bisa mencegah pemikiran jelek menghiasi kepalaku. Aku tidak mau lagi mendengarkan penjelasan dari mulut suamiku satupun. Biarkan saja dia merasakan akibatnya, karena sudah tidak jujur padaku. Padahal baru beberapa saat lalu, dia begitu manis dan baik. Kamu yakin tidak mau menunggu? Setidaknya jika ada masalah, kalian bisa membicarakannya dengan kepala dingin. Ingat semua kebaikan yang sudah dilakukan suamimu padamu, nasihat Nadia yang aku paksa menemaniku pergi secepatnya. Aku bahkan tidak membawa apapun dari villa, hanya baju yang melekat di badan. Aku pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan luar biasa campur aduk. Meninggalkan pria tidak tahu malu itu, yang aku ancam tidak akan pernah melihat anaknya jika berani mengikuti pergi. Aku mungkin sedikit kejam dan berdosa, tapi aku juga benci sikapnya yang terlalu baik hati kepada wanita lain. Jalan saja, dan jangan ikut campur urusanku dengan suamiku. Bahkan sekarang Nadia yang tidak tahu apapun juga menjadi sasaran kemarahanku. Atau jika tidak mau mengantarku, aku akan dengan senang hati memanggil taksi. Baiklah, dan aku harap setelah ini kamu bisa berpikir dengan kepala dingin. Nadia melirikku dari kaca spion. Sementara aku memilih memalingkan wajah, mencoba mengalihkan pikiran dengan melihat pemandangan di luar jendela. Sekilas aku melihat siluet bayangan pria itu di teras. Namun kemarahanku yang tadi telah padam, seolah sekarang menggelegak dan membakar habis semua stok kesabaranku. Nadia membawaku keluar dari kawasan puncak, kembali menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan itu, aku hanya bisa diam dalam kemurungan. Beberapa kali Nadia mengajakku berbicara, tapi aku tidak peduli. Aku terlalu lelah hati. Bahagia yang kurasa beberapa hari ini, ternyata semu belaka. Mau langsung pulang ke rumah, atau kamu memiliki tujuan yang lain? Tidak, kita ke apartemen Ben saja, jawabku, yang membuat Nadia langsung mengerem mendadak. Mataku langsung menatap horor padanya, tapi kilat di mata Nadia terlihat lebih horor lagi. Tapi pikiranku sedang terlalu kacau, untuk menafsir arti di dalam hati asisten setia si bos pendusta itu. Kamu tahu alamatnya, kan? Apa tidak ada tempat lain yang lebih manusiawi? Nadanya yang gugup membuatku curiga, seolah ini bukan pertama kali dia mengunjungi tempat tinggal Ben. Mau tidak mau, perkataan suami baik hatiku melintas kembali di benakku. Ke rumah ayahku? Tidak, aku tidak ingin mengganggu keluarga barunya dengan persoalan yang aku bawa. Tidur di butik? Pasti itu akan sangat menyiksa, karena aku tidak mungkin membunuh waktu dengan membuat sketsa, dikala hatiku sedang gundah gulana. Aku juga tidak mau singgah di apartemen Nadia. Atau ke rumah Ana? Rasanya dia juga akan memaksaku pulang ke rumah, mengingat hubungannya dengan sang paman yang kini terlampau baik.
Atau ke salah satu hotel milik keluarga. Itu juga bukan rencana yang sempurna. Apartemen Ben adalah satu-satunya tempat teraman bagiku saat ini. Setidaknya Ben akan menghiburku dengan tingkahnya yang aneh. Aku merindukannya, dan saat ini aku hanya ingin bertemu dengan Ben. Sialnya lagi, ponselku juga ketinggalan di villa. Sesiang ini pasti Ben sedang di butik. Ponselku juga ketinggalan. Bisakah kita mampir sebentar? Aku akan meminta kunci rumahnya dulu. Aku rasa itu tidak perlu. Maksudku, kita bisa langsung menuju ke apartemen Ben. Percaya atau tidak, tapi aku memiliki kunci duplikatnya. Sekarang suasana di dalam mobil, seperti sedang diliputi kabut pegunungan. Tentu aku terperangah dengan jawaban Nadia. Bahkan aku saja yang sejak kecil kenal pria itu, tidak pernah diberi kunci duplikat tempat tinggalnya. Kata Ben, rumah adalah bagian paling pribadi seseorang. Jika aku ingin berkunjung, maka Ben harus ada di rumah. Sementara Nadia terlihat mulai salah tingkah. Otakku yang masih kacau, pada akhirnya dapat mencerna apa yang telah terjadi di antara mereka. Kamu berhutang banyak penjelasan kepadaku. Nadia terlihat hanya menghela napas berat, sebelum mengemudikan mobil menuju tempat yang aku inginkan. Sekarang tubuhku terasa begitu lelah, dan tidak memiliki tenaga untuk bergerak. Sebenarnya ada rasa khawatir menyelinap di hati. Aku sedang hamil. Aku tidak sendirian, dan tidak seharusnya aku terbawa perasaan emosional berlebihan. Tapi kekesalan dan kekecewaan seperti menumpuk di dalam dadaku. Aku bukan tipe orang yang suka berteriak, untuk menuangkan emosi. Semua selalu kupendam sendiri. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apapun pada bayiku. Mudah-mudahan. Bab 23 Aku, Nadia, dan Ben. Jadi, selama ini kalian pacaran? Gemas sekali rasanya menatap dua orang dewasa itu. Wajah Ben dan Nadia terlihat masam, dan tidak bisa lagi berkelit. Tega benar mereka menyembunyikan hal sepenting itu dariku. 2 bulan. Mereka sudah berkencan selama itu. Diam-diam menjalin kasih di belakangku. Padahal jika di depanku, mereka seperti kucing dan tikus. Padahal selama ini mereka sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Tidak bisa dipercaya. Mereka merahasiakan hubungan itu. Meski itu adalah urusan pribadi Ben dan Nadia. Tapi aku merasa sakit hati, mengingat mereka adalah orang terdekatku. Aku meledak, dan mereka tampak tidak berdaya menghadapi emosi ibu hamil yang sensitif ini. Memangnya kalian pikir aku ini apa? Ben langsung pulang, begitu Nadia menelepon bahwa kami telah sampai di apartemennya. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu Ben. Tempat tinggal Ben memang terlihat banyak perubahan. Tata letak barang-barang yang biasanya berantakan, sekarang jauh terlihat lebih rapi. Ada vas bunga besar di pojok ruangan, lengkap dengan bunga matahari palsu. Cat tembok yang dulu hanya hitam putih membosankan, kini sudah penuh warna. Ruang tamu sekarang didominasi warna pink lembut, sementara ruang tengahnya berwarna hijau toska yang sejuk. Lebih gila lagi, dinding dapurnya berganti dari warna biru tua, menjadi pink lengkap dengan bunga-bunganya. Ben mungkin salah satu desainer nomor wahid. Namun masalah interior rumah, dia nol besar. Semua pastilah karena campur tangan Nadia. Ben menatapku dalam diam. Aku yakin, dia sedang merasa sangat bersalah sekarang. Maafkan aku. Sebenarnya kami berencana mengatakan padamu. Tapi Nadia bilang, dia belum siap. Bukannya begitu. Selama ini kamu kan
selalu berpandangan negatif terhadapnya. Perkataan Nadia membuatku mengerutkan kening. Aku juga sempat berpikir mungkin ini sangat mustahil bagi kami. Tapi kamu juga harus tahu jika Ben tidak seperti yang kita pikir. Memangnya menurut Mbak Nadia, apa yang aku pikirkan mengenai Ben? Aku mulai tersinggung dan hampir melupakan masalahku sendiri. Sementara pria yang hanya beberapa tahun lebih tua dari Mas Mahesa itu, hanya dia mendengar pernyataan dari wanita itu. Wanita yang tak malu-malu, diakui sebagai kekasih. Ini mungkin berkaitan dengan praduga mengenai orientasiku. Aku normal. Aku serius menjalin hubungan dengan Nadia. Jadi sekarang, kami meminta restumu, bela Ben enteng. Jadi kalian pikir aku sepicik itu? Tega sekali kalian bermain rahasia dengan alasan yang tidak masuk akal, isakku dengan rasa penuh sakit hati. Mengapa semua orang seperti sedang berkonspirasi untuk menyakitiku? Mungkin selama ini aku memang menganggap Ben pria kemayu. Anggapan dia sedikit tidak normal, pastilah akan hinggap di kepala siapapun jika melihat kelakuannya. Tapi jikapun aku tahu, tidak mungkin ada pikiran akan menjauhkan mereka. Itu urusan pribadi mereka. Aku masih terisak di ujung sofa. Telingaku kembali dihibur dengan adu mulut, seolah dua musuh tak pernah akur. Tapi mereka pacaran? Bahkan sampai detik ini, hubungan mereka masih seperti musuh besar. Kamu tahu dia sedang hamil, emosinya sedang tidak stabil. Masalahnya sudah terlalu banyak, kenapa sih harus kamu tambah lagi seperti itu? Nadia tampak sewot dengan tatapan garang seolah ingin mencekik leher Ben. Kamu sendiri yang mengatakan tadi, bahwa aku harus mengungkapkan yang sebenarnya pada Sandia, protes Ben dengan raut muka datar. Kita sudah sepakat, jadi tidak perlu bersikap menyebalkan seperti itu. Aku menyebalkan? Bukannya kamu yang suka seenaknya sendiri? Janji makan malam berdua, tapi nyatanya kamu malah datang bersama pria ganjen itu, cerca Nadia dengan wajah super jutek. Wajah Ben sudah merah padam. Aku hanya bisa menyaksikan adegan perang mulut mereka, yang terasa sedikit menghibur hati. Aku hanya ingin memastikan, agar dia tidak mengejar-ngejarku lagi. Sekarang aku justru mulai meragukan kenormalan kamu. Jangan-jangan kamu memang begitu, dan hubungan kita hanyalah kedok belaka, balas Nadia tak kalah sengit. Jadi, kamu mau bukti nyata, tantang Ben hingga membuat Nadia gelagapan, dan berlari ke arahku. Wanita itu memperhatikanku dengan sorot mata terkejut, dan tanpa menunggu dia memelukku dengan sangat erat. Maafkan aku, sungguh seharusnya kami tidak egois seperti ini padamu. Nadia menangis di pundakku. Tidak berapa lama, aku juga merasakan elusan lembut di puncak kepalaku. Seharusnya aku yang meminta maaf. Entah mengapa akhir-akhir ini, emosiku sangat mudah tersulut. Perhatian mereka, sedikit banyak membuat beban pikiranku terangkat. Mungkin selama ini, alam bawah sadarku tahu, jika hubungan kalian akan sampai ke tahap ini. Tapi aku selalu menutup mata hati. Maaf ya, jika selama ini aku tidak peka. Kalian tahu sendiri, jika aku juga memiliki masalah sendiri. Ben berdiri di sampingku, dan berkata dengan ketulusan seorang kakak. Berapa lama pun kamu akan tinggal di sini, pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu. Kamu ini, jangan memperkeruh keadaan. Bagaimanapun Sandia harus menyelesaikan masalah secepatnya dengan si bos. Nadia terlihat kembali tersulut emosi. Aku tidak setuju. Biarkan Sandia tenang dulu, baru setelah itu terserah dia mau bagaimana mengatasi masalahnya dengan pria itu,
tekan Ben dengan tajam. Aku tahu jika Ben memang tidak pernah suka dengan pernikahanku. Kamu tidak membantu. Ini hanya masalah salah paham, dan aku tidak ingin dia menyesal nantinya. Biarkan saja dia yang menentukan. Kamu ini membela Mahesa sekali. Jangan-jangan kamu juga naksir sama pria tengil itu, dan aku hanya dijadikan pelarian, begitu? Ben tampak sangat tersinggung. Ya Tuhan, sampai kapan pertengkaran tidak berguna ini berakhir? Kepalaku pening, demi melihat mereka yang seolah tidak mau mengalah satu sama lain. Kamu. Nadia tampak menarik napas sebentar untuk menenangkan pikiran. Kalau aku naksir atasanku memangnya kenapa? Masalah buat situ? Lagi pula janur kuning belum berkibar, jadi aku berhak dekat dengan siapapun yang aku suka. Cuping hidung Ben terlihat kembang kempis, kebiasaan ketika menahan emosi. Oke. Kalau begitu kita putus saja. Lama-lama seperti ini, aku bisa mati muda karena darah tinggi. Jadi wanita kok, gak ada manis-manisnya. Ben pergi dengan membanting pintu lumayan keras. Mataku mengerjap tidak percaya. Mulutku masih melongo seperti ikan kehausan. Ben tidak pernah terlihat sejantan ini. Dia benar-benar lelaki tulen. Hilang semua karakter kemayunya. Aku kembali dikejutkan dengan jeritan keras Nadia. Wanita itu menangis keras, dan tangannya menunjuk-nunjuk ke pintu di mana Ben tadi menghilang. Dia benar-benar keterlaluan. Aku sudah berusaha menerima dia apa adanya. Aku mencintainya, tidak peduli seperti apa masa lalunya. Dan aku tidak pernah tertarik sama sekali pada suamimu. Itu hanya perkataan agar dia cemburu. Aku tidak pernah berharap putus darinya. Kamu harus tahu, karena dia, Ben adalah kekasih pertamaku. Aku tidak pernah mencintai pria selain dia, dan aku sama sekali tidak mengerti dengan jalan pikirannya yang selalu ingin menyakitiku. Pengakuan jujur Nadia seketika membuatku takjub. Dia tulus mencintai Ben, yang memang tidak seperti lelaki kebanyakan. Istighfar Mbak, jangan terlalu dipaksakan begitu. Aku tahu Ben, dia tidak akan semudah itu meninggalkanmu, hiburku, berharap semoga Ben bisa melihat ketulusan di hati Nadia. Meski harus kuakui sifat pria itu memang agak keras, dan cenderung sangat galak bila menyangkut orang yang dia sayang. Setelah beberapa saat tangis Nadia mereda. Aku beranjak mengambilkan segelas air dari lemari pendingin di ruang makan. Sepertinya dia sudah agak tenang, sementara perasaanku juga sudah agak lebih baik. Kamu yakin mau menginap di sini? Bagaimana jika suamimu mencarimu? Aku menyandarkan punggung yang sedikit pegal di sandaran sofa. Setelah dipikirkan kembali, sebenarnya suamiku tidak sepenuhnya bersalah. Tapi aku masih belum bisa memaafkan kebohongannya. Dia menceritakan semua itu, setelah aku menyerahkan diriku sepenuhnya. Aku percaya bahwa itu semua memang pantas aku berikan kepadanya. Dia akan mengerti, ujarku lesu, setelah semua kesepian, dan masa indah beberapa hari ini. Sekarang aku perlu untuk memikirkan rumah tangga ini ke depannya. Aku mencintai dia. Tapi ada saat aku tidak mempercayainya, bahkan tidak mengetahui siapa dia yang sesungguhnya. Aku rasa dia melakukannya, karena memang tidak menginginkan ada kebohongan di antara kalian. Kejujuran adalah modal utama sebuah hubungan, bukan? Seperti aku dan Ben. Di antara kami ada kecocokan, tapi kami masih belum terbuka sepenuhnya satu sama lain. Mungkin ini juga yang menyebabkan hubungan kami selalu mengalami pasang surut. Kami sama-sama merenung. Kami adalah dua orang wanita dewasa,
yang harusnya memiliki pemikiran jernih dan tidak mudah terpancing emosi. Mungkin Nadia benar, aku saja yang emosional. Suamiku berusaha tidak menyembunyikan apapun padaku. Dia mengungkapkan hal itu ketika disangkanya suasana hatiku sedang dalam masa terbaik. Lalu aku marah atas sikap jujurnya. Dia mungkin berbohong, tapi semua juga demi kebaikanku, bukan? Jika dia langsung mengatakan mengenai isi hati Andrea malam itu, mungkin suasana hatiku yang memang sedang buruk pastilah akan bertambah buruk. Semua akan berakibat tidak baik pada kandunganku. Mungkin saja aku terlalu cemburu. Rasa cintaku padanya, bahkan sudah mengalahkan akal sehat. Ya Allah, ampunilah kesalahanku pada imamku. Tidak sepantasnya aku melakukan hal keji seperti itu, meninggalkan dia sendirian begitu saja. Mungkin memang tidak seharusnya kita lama-lama di sini, kita pulang ke rumah saja. Akhirnya keputusan itu yang aku ambil. Senyum menghias wajah Nadia, yang tadi masih sembab karena menangis. Tapi, Mbak juga harus segera menyelesaikan masalah dengan Ben. Baiklah, aku setuju. Mengenai tua bangka itu, aku akan secepatnya mengganti otaknya yang rusak. Tidak baik menyebut orang yang kamu sayangi, dengan sebutan yang buruk. Ingatku hingga membuat Nadia beristighfar berkali-kali, dan tersenyum lebar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.